Pemerintah memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 50 MW di Ibu Kota Nusantara IKN. Peletakan batu pertama proyek PLTS tersebut dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 2 November 2023. Jokowi menyampaikan, proyek PLTS sebesar 50 MW tersebut merupakan pionir pembangkit energi terbarukan di IKN. PLTS berkapasitas 50 MW tersebut akan memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh per tahun dan mampu mereduksi emisi 104.000 ton karbon dioksida per tahun. Jokowi menyampaikan, sistem ketenagalistrikan di IKN akan memiliki basis dari energi baru terbarukan EBT, sehingga kita tidak hanya mampu menghasilkan listrik yang andal, tetapi juga yang bersih dan tidak mencemari lingkungan, kata Jokowi. Sebagaimana dilansir dari pemberitaan kompas.com, untuk mencukupi kebutuhan listrik bagi operasional IKN dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya, sumber EBT apa saja yang dipakai? Untuk diketahui, IKN rencananya akan memiliki 3 kawasan menurut Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pertama, kawasan pengembangan IKN KPIKN dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektar. Kedua, kawasan IKN Kiken dengan luas wilayah kurang lebih 180 hektar. Ketiga, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar. Menurut pasal 18 ayat 3 poin BU nomor 3 tahun 2022, IKN akan menerapkan energi terbarukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam lampiran 2 UU nomor 3 tahun 2022. Energi di IKN akan sepenuhnya alias 100% disuplai oleh IBT di ketiga kawasan IKN yakni Kiken, Kikin, dan KIPP ditargetkan suplai energinya berasal dari sumber terbarukan sepenuhnya pada tahun 2045. Dari segi pembangkit listrik, ada beberapa jenis PLTS yang dipilih untuk diimplementasikan yakni ladang PLTS, PLTS atap, dan PLTS terapung. Untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengatasi pasokan listrik tenaga surya yang tidak stabil, IKN akan terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Kalimantan. Selama periode penyinaran matahari yang rendah, IKN akan mengambil pasokan listrik yang dibutuhkan dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan. Sedangkan, bila sinar matahari mencapai puncaknya, energi berlebih yang dihasilkan akan disimpan dan diekspor ke sistem ketenagalistrikan Kalimantan. Selain memanfaatkan PLTS, listrik yang disuplai ke IKN juga rencananya berasal dari pembangkit listrik tenaga air PLTA. Direktur Utama PL, Darmawan Prasojo memastikan komitmen perusahaan pelat merah itu dalam untuk menyalurkan energi hijau ke IKN. Dia menuturkan, PLN bakal memetakan dan memanfaatkan potensi energi air atau hidro di sekitar IKN untuk PLTA dengan kapasitas sampai dengan 1000 MW. Komitmen PLN menghadirkan listrik yang tidak hanya andal untuk ibu kota baru, tetapi juga bersih sejalan dengan target net zero emissions dalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih di Indonesia demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, kata Darmawan, sebagaimana dilansir Antara, Kamis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.